Jadi berapa banyak sih rekomendasi impornya Pak Dirjen? Kementerian Pertanian sampai sekarang belum mengeluarkan rekomendasi impor untuk cabai. Nah, yang kami tahu adalah cabai yang masuk itu adalah cabai kering ya, yang memang biasa digunakan di industri. Tapi Kementerian Pertanian sampai sekarang belum mengeluarkan rekomendasi impor untuk itu. Oh, Bang Ansy, tapi banyak loh. Petani juga deg-degan. Ya, sebagai mitra kerja Kementerian Pertanian, Komisi 4 itu sikapnya jelas untuk menolak impor pada saat panen itu mengalami surplus. Karena bagi kami impor yang tidak terkontrol dalam jumlah ataupun kuotanya yang berlebihan akan mematikan, membunuh petani. Dan kami sering bertanya kepada Menteri Pertanian, Pak Syahrul Yassin Limpo, ini Kementerian Pertanian memberikan rekomendasi atau tidak? RIPH, rekomendasi impor produk hortikultura ya, dirjennya Pak. Dan selalu dijawab bahwa tidak ada rekomendasi. Faktanya tidak ada rekomendasi seperti itu. Tapi di lapangan, di pasar? Di pasar ya kita lihat. Nah karena itu kita juga menjalankan fungsi pengawasan. Besok teman-teman Komisi 4 akan melakukan kunjungan kerja ke sejumlah sentra produsen cabai bersama Pak Dirjen besok untuk melihat sampai ke lapangan dan seterusnya. Nah yang kita khawatirkan jangan sampai cabai impor ini juga merembes ke pasar kan. Nah ini harus dipastikan betul. Nah tadi saya juga ingin menyambung yang dikatakan oleh Prof. Bustanul. Saya kira Kementerian Pertanian ataupun pemerintah juga harus mulai berpikir tentang proses pasca panennya ini. Memang harus bisa diakses sampai kepada untuk mencari pasar ya. Misalnya mengkoneksikan antara petani penghasil cabai dan juga mungkin industri-industri yang membutuhkan itu. Sehingga pasar itu jelas. Nah, dan juga mungkin beberapa hal yang perlu diperhatikan soal kenapa harga cabai kita mungkin kurang kompetitif dan sebagainya. Rantai pasok yang kerap kali cenderung terlalu panjang. Ya kita tahu bahwa 6 daerah penghasil cabai di Indonesia, 3 di Jawa, katakanlah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tetapi 3 lainnya itu ada di luar Pulau Jawa, Lombok, NTB, Aceh dan Sumatera Utara. Bisa saja ya rantai pasoknya ini terlalu panjang yang membuat mengakibatkan terjadinya high cost ekonomi sehingga kemudian tidak kompetitif dan kemudian harga diatur ya oleh mekanisme pasar dan petani menjadi tidak berdaya. Karena itu negara dalam konteks ini harus hadir untuk bisa menjamin stabilitas harga. Tapi kalau kemudian solusinya adalah rembesan cabai impor yang nilainya naik sampai 52%, itu kan bukan solusi, Bang. Ya itu justru masalah kan. Dan ini yang mau kita cari, kita pecahkan. Makanya pengawasan itu harus ekstra ketat dan sanksi itu juga harus betul-betul tegas. Apa yang salah karena tiap tahun ini berulang catatan DPR? Saya terus terang, saya seringkali bicara sama Menteri Pertanian juga Pak Dirjen. Saya bilang dalam rapat-rapat kita, rapat kerja bersama Kementerian Pertanian itu pada posisi yang firm menurut kami. Tetapi menurut kami itu tidak cukup. Dalam rapat koordinasi terbatas, rapat kabinet bersama Presiden, Menteri Pertanian itu harus betul-betul berdiri ya, menjadi palang pintu untuk menjaga produksi-produksi nasional kita. Harus juga bisa bersuara kencang memprotes kebijakan impor yang terbukti itu menyengsarakan para petani. Kita tahu bahwa paradigma ya Kementerian Pertanian kalau yang saya lihat ya sejauh ini ya pada kemandirian dan kedaulatan pangan. Tetapi kalau kita bicara soal kebijakan pangan dan pertanian, ini kebijakan yang lintas sektoral. Melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Ada Kementerian Perdagangan di sana, ada perindustrian mungkin di sana, ada Bulog juga. Dan juga ada Kementerian Pertanian sebagai instansi teknis yang menjalankan fungsi meningkatkan produktivitas. Nah menurut saya, jangan sampai Kementerian Pertanian ini bekerja sudah benar, ya produktivitasnya sudah naik, tetapi kemudian ada pihak lain yang enak saja membuka keran impor dan kuota. Lalu untuk apa kita bicara soal kemandirian dan kedaulatan pangan? Nah untuk itu saya kerap kali ngomong, saya bilang Pak Syahrul, coba tunjukkanlah
bahwa Pak Sarul itu betul-betul ayam jantan dari timur yang betul-betul membela para petani juga. Iya, coba kita tanya. Jangan hanya di depan Komisi 4 bicara soal kemandirian dan kedaulatan pangan, tetapi begitu rapat koordinasi terbatas dengan kabinet, ya kementerian lain mau impor kemudian lepas begitu saja. Coba kita tanya kenapa kemudian impornya masih sedemikian tinggi padahal kita surplus. Apakah tidak bisa dimanfaatkan Pak cabai-cabai produksi petani Pak? Ya, pemerintah memfasilitasi ya kepada petani, ada banyak ya instrumen fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah, antara lain kami memfasilitasi apabila diperlukan untuk pengeringan, kami siapkan fasilitas untuk alat pengeringan, untuk sarana pengolahan juga kami siapkan, bahkan pemerintah juga menyediakan KUR ya, kredit usaha rakyat, untuk memfasilitasi dari finansialnya ya bagi para pelaku-pelaku usaha, petani-petani cabai untuk bisa mengolah cabai tersebut. Kalau misalnya dari fasilitas yang diberikan pemerintah melalui APBN itu tidak cukup, ada juga KUR yang bisa disiapkan untuk itu. Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi bantuan distribusi ya dari daerah surplus ke daerah defisit. Artinya petani tidak perlu lagi membiayai dari aspek transportasinya, ya kita pemerintah yang membiayai, ya sehingga petani tidak dibebani dengan biaya transportasi. Juga kami kalau misalnya diperlukan untuk sewa gudang, kami juga siap memfasilitasi. Ada, ya kita siapkan sewa gudang, di mana sewa gudangnya, kalau misalnya mau ditunda jual dulu sementara supaya harganya naik. Jadi banyak instrumen fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah untuk petani-petani Indonesia. Apakah kemudian berbagai macam usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah bisa diakses oleh petani, dan apa yang kurang sehingga kemudian kok harga cabenya ini masih drop dan berulang setiap tahun? Apa yang salah dan harus segera dibenahi agar tidak kemudian menjadi kutukan setiap tahunnya? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap di Indonesia Business Forum.